Jadi dia nggak bisa ngomong lagi siang ini karena dia udah kayak orang tinggal tunggulah kematian. Di sini keluarganya mulai panggil orang seperti dukun begitu kan, panggil untuk datang ke rumah sakit, kayak tabib-tabib gitu datang, itu ngobatin dia itu sama saja. Gak mempan. Bahkan beberapa orang pintar pun datang dan gak mempan. Bahkan orang pintar itu yang menolak bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi karena terlalu kuat. Dibilangin kayaknya ilmunya terlalu kuat. Di sini bahkan ada seorang ustadz lagi, dia itu tidak bisa menghilangkan. Cuma mengurangi rasa sakitnya itu. Jadi dibuat air, diminum, disiram di badan agar rasa sakitnya mulai berkurang. Lalu setelah diobatin, terus Pak Haji itu bilang, dia ini penyakitnya ini dibuat. Jadi Pak Haji ini bilang, istilahnya orang Bacan bilang, dia dapat doti. Kayak dia disantet kayak gitu. Di sini menjelang pukul 12 malam, dia mengalami kejang-kejang. Mulutnya udah berbusa, bahkan berbusa sampai dia muntah darah, tapi dia masih belum meninggal. Panggillah dokter buat kasih obat penenang. Bahkan 2 kali suntik obat penenang itu tidak ada mempannya. Kejang-kejangnya seperti itu terus menerus selama berjam-jam dia kejang-kejang sambil dia memuntahkan darah dan lumpur dari mulutnya. Setelah dia memuntahkan darah dan lumpur dari mulutnya, bahwa keluarganya tahu bahwa ada orang yang santet dia dari jarak jauh. Di sini keluarganya sudah menangis. Tanya di keluarganya ini sama Ustadz, bilang kenapa kayak gini, bilang dia tidak pernah melakukan kesalahan di sesama orang gitu, kayak gitu kan. Ustadz bilang kenapa bisa kok kayak gini. Terus Ustadz bilang begini, banyak berdoa dan baca ayat Al-Quran agar ya siapa tahu dia tenang, bisa kembali pulih. Dibuat baca ayat sampai pagi pun
pada saat subuh dia sudah mulai tenang sedikit, tapi udah nggak bisa ngomong. Parah banget sih dia. Pokoknya kondisinya itu buruk. Jadi yang di kayak kain yang ditutupi dia itu udah berlumuran darah sama lumpur. Di sini dia muntah kedua kali itu pada siang hari itu, banyak rambut. Itu rambut, tidak tahu rambut perempuan atau rambut, pokoknya rambutnya panjang. Bahkan saking muntahnya rambutnya itu tidak bisa keluar, dipaksa tarik oleh keluarganya ini. Di sini dia teriak-teriak lagi, ada yang sosok yang sama datang ke dia terus. Sosok yang dilihat kemarin itu, hari itu dilihat lagi, seakan-akan mau membunuhnya. Di sini dia ngaji lagi sama keluarganya, ngaji, bahkan ngaji terus. Dia main tenang, mereka berhenti ngaji, keluar makan siang lagi sama keluarganya itu, keluar makan siang. Jadi adik-adiknya itu di rumah sakit, keluarganya itu keluar makan sambil ambil makanan untuk adik-adiknya yang di rumah sakit kan. Di sini kondisinya makin parah. Udah nggak bisa ngomong, matanya udah nggak bisa dibuka, udah lemas banget. Di sini dokter pun udah tahu penyakit apa yang dialami. Kalau dokter ini kan nggak tahu kan masalahnya doti atau disantet sama orang kan, dokter nggak tahu. Jadi dokter nggak bisa ngobatin karena tidak tahu penyakitnya. Akhirnya mereka mereka balikan ke rumahnya, pulangin ke rumahnya. Jadi dalam perjalanan dia itu udah mulai buka mata, cuma nggak bisa ngomong. Dalam perjalanan itu di dalam mobil dia cuma buka mata, matanya seperti kayak liar kayak gitu kan. Pokoknya bingung, dia kayak kebingungan gitu, buka matanya kayak kebingungan. Ya sampainya ke rumahnya, diturunin. Di situ pada saat dia diturunin di rumahnya, si saudaranya ini lewat. Dan tahu kenapa saudaranya lewat? Sambil tersenyum. Dan sambil tersenyum sinis. Bahkan dia nggak mau masuk ke rumah, cuma lewat kayak gitu aja, tapi pakai motor, pakai motor metik. Di situ ada masyarakat yang lihat kan, dibilangin kayak gini, ibu, kayaknya mungkin dia sakit ini karena ngerebutin tanah yang diwariskan ini.
Kalau boleh tanyain dulu sama saudaranya yang satunya lagi, apa betul kan, tanya baik-baik aja, jangan sampai dia ada sakit hati atau gara-gara tanah yang tidak mau dikasih hanya didendam dan disantetlah orang ini. Jadi di sini ibunya keluarganya, maaf ya, bukan ibunya, keluarganya. Jadi tanya, tapi cari-cari keluarga saudaranya itu nggak ketemu. Jadi hari berikutnya berhari-hari dia kayak gitu terus. Seminggunya itu badannya udah kurus banget. Bahkan kayak gimana ya mau jelasinnya, ngeri gue jelasinnya. Udah kayak kulit itu tutupin tulang kayak gitu aja, gak ada dagingnya. Bahkan bola matanya sudah kayak perigi dalamnya, kayak perigi dalamnya kayak gitu. Mukanya sudah tidak berisi lagi, seperti ya itu kulit tutupin tulang aja kayak gitu. Di sini orangnya udah menangis, keluarganya, adik-adiknya itu udah menangis. Yang anehnya itu ini bilang kalau sampai saudaranya ini yang lakuin ini sama dia, kok dia tega banget sih. Kan kayak gitu kan, ini saudara kandungnya loh, banyak masyarakat bilang kayak gitu kan. Di sini sudah berminggu-minggu karena saudaranya ini satu tidak menjenguk, maka timbullah curiga dia. Dia udah yang santet ini saudaranya ini karena sebenarnya sebetak, cuma karena sepetak tanah saya kayak gini. Jadi dia nggak bisa ngomong lagi yang ini karena dia udah kayak orang tinggal tunggulah kematian. Kayak gitu kan.